Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Romaita. Saya dari kelas SPIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi, pada setelah wafatnya Rasulullah SAW, Allahumma sholli alaihi, itu kaum muslimin ada dalam masa bimbang, ada dalam masa bingung, karena Rasulullah sebelumnya itu tidak pernah memberikan wasiat apapun tentang pengganti beliau sebagai pemimpin negara pada saat itu. Kemudian akhirnya akibat itu terjadilah sebuah pertikaian antara kaum muhajirin dan ansor. Karena apa? Karena kaum muhajirin dan ansor ini sama-sama memiliki pendapat, sama-sama memiliki suara. Jadi mereka bertikai, adanya pertengkaran tersebut, akhirnya diputuskanlah untuk melakukan musyawarah. Nah, musyawarah ini diikuti oleh seluruh masyarakat serta sahabat terdekat Rasulullah. Akhirnya melalui musyawarah tersebut lahirlah pemimpin baru kita atau khalifah pertama yang dipilih oleh masyarakat serta sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini dipilih dengan berbagai alasan. Karena yang pertama, pada waktu itu saat Rasulullah masih hidup, itu Rasulullah seperti pernah berceletuk gitu, pernah bersabda bahwasannya, jika aku harus memilih pemimpin penggantiku, maka aku akan memilih Abu Bakar. Jadi sebegitu percayanya Rasulullah terhadap Abu Bakar untuk menggantikan beliau. Selanjutnya, Abu Bakar ini juga adalah orang pertama yang yakin dan percaya bahwasannya Allah telah melakukan perjalanan Isra Mi'raj dan mendapatkan wahyu tentang sholat. Jadi Abu Bakar ini 100% mendukung Rasulullah dan percaya bahwasannya Rasulullah itu benar-benar, Rasulullah itu utusan atau ajaran yang dibawakan Rasulullah itu adalah benar. Kemudian menjabatlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Nah, pada masa pemerintahan beliau, di sini tidak banyak perubahan dalam hal administrasi ataupun yang lain-lain, tidak banyak perubahan. Jadi beliau menyelesaikan urusan-urusan yang pada saat Nabi Muhammad belum terselesaikan. Jadi beliau selesaikan. Jadi beliau tidak merubah apapun. Jadi cuma menyelesaikan apa yang kemarin pada saat Rasulullah menjabat itu belum selesai. Kemudian beliau ini pada masa pemerintahannya beliau mendapatkan hambatan juga. Nah, setelah wafatnya Rasulullah ini banyak pemberontakan yang mengaku sebagai nabi palsu, yang tidak mau membayar zakat karena mereka itu yakin kalau zakat itu hanya ada pada zaman Rasulullah. Jadi saat Rasulullah tidak ada, maka zakat sudah tidak perlu. Jadi mereka memiliki pemahaman seperti itu. Selanjutnya jadi pada zaman Abu Bakar ini beliau memerangi para pemberontak itu tadi, nabi palsu yang tidak mau membayar zakat, kemudian para kaum murtad yang setelah mengerti Rasulullah wafat akhirnya murtad itu. Terus kemudian kemudian Abu Bakar setelah menjalani masa pemerintahan beliau hanya berjalan selama 2 tahun, karena kan setelah itu beliau jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Nah, pada saat beliau ini waktu sakit, beliau itu telah memilih siapa penggantinya. Nah, Abu Bakar sendiri ini beliau memilih Umar bin Khattab untuk menggantikan posisi beliau. Jadi Umar bin Khattab ini dipilih sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, akhirnya jabatan pun turun ke Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini dipilih sebagai khalifah kedua. Nah, pada zaman pemerintahan beliau ini barulah terjadi perombakan yang besar-besaran. Karena Umar bin Khattab ini dia banyak membangun, banyak merubah segala hal administrasi dan sebagainya. Nah, yang pertama yang dilakukan beliau adalah beliau membentuk dewan. Nah, jadi beliau ini membentuk dewan atau semacam kementerian gitu. Jadi dalam hal administrasi itu agar lebih tertata, agar lebih ada yang lebih bertanggung jawab dan lebih tertata gitu. Jadi itulah dibentuk dewan. Selain itu, dalam masa pemerintahan beliau
Beliau juga lebih mengatur lagi tentang keuangan dan administrasi tersebut. Beliau juga mendirikan Baitul Mal itu tempat seperti keuangannya negara di situ. Nah, itu nanti keuangan negara dikumpulkan di situ, kemudian nanti akan diolah oleh dewan yang ada di Baitul Mal tersebut. Terus kemudian beliau juga membangun kepolisian, militer, dan juga memperkuat juga. Selain itu, beliau juga melakukan perluasan wilayah hingga ke daerah-daerah luar. Nah, pada saat itu beliau juga membuat kalender. Pada zaman Umar bin Khattab, beliau membuat kalender Hijriyah. Seperti itu. Umar bin Khattab tadi, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an memperluas wilayahnya hingga ke Syria, Persia hingga Mesir. Kemudian dia membagi wilayah-wilayah tersebut menjadi 8 provinsi. Jadi supaya lebih teratur dalam pengelolaannya dan supaya lebih terstruktur. Jadi seperti itu. Nah, jadi masa-masa Umar bin Khattab ini adalah masa-masa perombakan yang besar sekali, dan kemudian ini juga ibaratnya pada zaman Bilal ini adalah masa-masa emas gitu. Sebenarnya pada zaman Abu Bakar juga masa-masa emas. Terus kemudian pada zaman Umar bin Khattab ini, Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun. Nah, berakhirnya masa jabatan beliau itu saat beliau ditusuk. Jadi selama 10 tahun itu, pada saat-saat terakhir masa, kan beliau beliau itu pada suatu hari ditusuk oleh seorang budak dari Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah, karena budak tersebut tidak terima bahwasannya daerah Persia itu dikuasai oleh Islam. Jadi beliau menusuk Khalifah Umar pada saat itu. Kemudian Khalifah Umar pun jatuh sakit, dan ternyata kesehatannya pun terus memburuk, bukan malah membaik tapi terus memburuk, hingga akhirnya Umar bin Khattab memutuskan untuk mencarikan pengganti dirinya. Jadi beliau ini mengajukan ada beberapa nama. Ada 6 nama, yaitu diantaranya yang pertama adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Jadi 6 nama tersebut diajukan oleh Umar bin Khattab sendiri untuk menggantikan beliau atau untuk menjadi khalifah yang ketiga. Selanjutnya oleh Abdurrahman bin Auf ini sebagai penyeleksi dari 6 nama tersebut. Akhirnya setelah diseleksi dan sebagainya, itu akhirnya terpilihlah 2 nama, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah terpilih 2 nama tersebut, kemudian Abdurrahman bin Auf mengadakan seperti sebuah pertemuan. Itu akhirnya ditanya bagaimana kesiapan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib untuk menjabat sebagai khalifah ketiga. Akhirnya telah ditemukan bahwasannya jawaban yang mantap dan lebih oke itu adalah Utsman bin Affan. Akhirnya Utsman bin Affan terpilihlah menjadi khalifah yang ketiga menggantikan Umar bin Khattab. Jadi masa pemerintahan Umar bin Khattab ini selesai. Akhirnya diteruskan oleh khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Nah, di dalam Utsman bin Affan ini mulai memimpin pada umur beliau yang ke-70 tahun. Jadi ini ibaratnya umur-umur yang sangat pas sekali untuk memimpin suatu daerah. Jadi Utsman bin Affan ini menjadi khalifah di umur yang ke-70 tahun. Nah, di banyak buku beredar atau di banyak sumber beredar bahwasannya Utsman bin Affan ini memiliki kepemimpinan yang buruk. Seperti ini yang banyak buku beredar ya, seperti nepotisme, seperti memilih keluarganya sendiri untuk menjadi pejabat.
terus dibebaskannya tahanan-tahanan yang sebenarnya itu tidak penting dan malah merugikan, dan hal-hal buruk lainnya seperti kayak ada sumber bacaan yang mengatakan bahwasannya beliau itu tidak bersikap sederhana dan lain-lain. Itu sebenarnya adalah tidak ya. Jadi kita harus bijak dalam memilih bacaan. Kita hanya mencari dari satu sumber, kita harus mencari dari sumber-sumber lainnya. Yang itu ibaratnya fitnah ya, fitnah tentang nepotisme. Sebenarnya yang diangkat oleh Utsman bin Affan ini, ya walaupun ini keluarganya sendiri, itu beliau itu juga memiliki kemampuan dalam memimpin daerah masing-masing. Jadi itu hanya sebuah rumor gitu loh. Jadi semua khalifah ini yang terpilih itu sudah benar-benar terbaik dan pilihan Allah. Bahkan khalifah ini kan adalah merupakan sebagian dari orang-orang yang telah dijamin masuk surga. Jadi tidak mungkin bahwasannya Utsman bin Affan akan melakukan nepotisme dan lain-lain tersebut. Ya, jadi itu tadi. Nah, selain itu juga ada bacaan-bacaan yang menyertakan bahwasannya Khalifah Utsman ini juga melakukan banyak hal yang positif, yaitu perluasan wilayah atau ekspansi wilayah dari Asia hingga ke Afrika Utara. Jadi Khalifah Utsman ini memperluas wilayah Islam hingga ke Afrika Utara. Kemudian beliau juga membangun sebuah bendungan untuk melindungi warga Madinah dari dari banjir. Selain itu, pada zaman pemerintahan Khalifah Utsman juga melakukan yaitu pembukuan Al-Qur'an. Nah, pada zaman dahulu kan Al-Qur'an itu hanya ditulis dalam kulit, di atas batu, di atas kayu, dan di atas daun seperti itu. Jadi pada zaman Khalifah Utsman inilah Al-Qur'an dibukukan, dijadikan satu, kemudian disimpan. Jadi seperti itu. Jadi pada masa pemerintahan Utsman ini banyak terjadinya pemberontakan hingga akhirnya Khalifah Utsman bin Affan ini menjabat sebagai hingga akhirnya pada suatu hari beliau juga ditusuk oleh pemberontak di rumahnya sendiri, sehingga berakhirlah masa pemerintahan Utsman bin Affan selama 12 tahun. Kemudian setelah Utsman bin Affan ini tutup usia atau wafat, kemudian Ali bin Abi Thalib ini didesak. Jadi para kaum muhajirin dan kaum ansor ini mereka mendesak Ali bin Abi Thalib supaya mau dibaiat menjadi khalifah yang keempat. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib ini awalnya menolak karena beliau itu berpikir bahwasannya saya menjadi khalifah ini harusnya melalui proses musyawarah dengan senior-senior penting, dengan orang-orang penting. Namun karena terus didesak dan terpaksa adanya desakan tersebut, akhirnya Ali bin Abi Thalib mau dibaiat dan kemudian menjadi khalifah yang keempat. Nah, dikarenakan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah karena desakan, makanya ada beberapa golongan yang akhirnya tidak terima bahwasannya Ali bin Abi Thalib ini menjadi seorang khalifah keempat melanjutkan Utsman bin Affan. Hingga tadi pada zaman Utsman itu muncul beberapa konflik. Nah, pada zaman Ali ini konfliknya semakin membesar. Puncak dari semua konflik adalah zaman Ali ini. Jadi umat Islam semakin terpecah belah dalam berbagai macam golongan. Kemudian juga umat Islam juga banyak yang murtad dan lain sebagainya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib ini melakukan sebuah kebijakan. Yang pertama yaitu mengembalikan fungsi Baitul Mal yang pada saat zaman Utsman ini Baitul Mal ini dihapus. Nah, kemudian pada zaman Ali bin Abi Thalib ini Baitul Mal kembali difungsikan sebagai pusat keuangan dan sebagai pusat keuangan. Nah, selain itu Ali bin Abi Thalib juga merebut kembali seluruh wilayah-wilayah yang pada saat
Khalifah Utsman itu dijual. Kemudian beliau juga membenahi seluruh kekurangan-kekurangan yang pada zaman Khalifah Utsman ini belum sempat terlaksana. Nah, bicara tentang golongan-golongan tadi, di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib ini terbagilah menjadi beberapa golongan. Yang pertama adalah golongan Syiah, Khawarij, kemudian golongan yang pro dengan Muawiyah, kemudian golongan yang pro dengan Aisyah atau istri Rasulullah. Jadi akhirnya timbullah perang Siffin, perang Jamal. Sebenarnya jika kita mampu melihat dari banyak sumber, sebenarnya terjadinya perang Jamal, perang Siffin ini bukan semata-mata karena pertengkaran antara Ali bin Abi Thalib dengan saudaranya Aisyah. Maksudnya kan masih satu saudara, masih satu darah. Ini kan tidak mungkin ya, maksudnya bertengkar gitu ya. Masih satu keluarga, itu kan nggak mungkin ya maksudnya bertengkar. Nah, ini sebenarnya jika kita mau meneliti ke sumber yang lebih banyak, lebih jauh lagi, itu sebenarnya penyebab dari perang-perang tersebut adalah dari kaum kafir yang menyelundup masuk ke dalam barisan Ali sama barisan Aisyah. Jadi mereka yang membuat bangsa Islam terpecah belah, juga mereka itu yang ibaratnya mengadu domba. Akhirnya terjadilah perang Jamal, perang Siffin. Jadi seperti itu. Nah, itu tadi adalah 4 khalifah kita atau Khulafaur Rasyidin yang telah memimpin Islam setelah Rasulullah wafat. Nah, dari keempat-empat tadi itu selalu disertai konflik, dan mungkin nanti di berbagai sumber ada yang menjelekkan salah satu khalifah, satu atau dua khalifah, tapi kita sebaiknya jangan langsung percaya. Kita sebaiknya meneliti ke lebih jauh sumber-sumber lain, pendapat-pendapat lain, sudut pandang lain, agar kita tidak terkecoh dan akhirnya bersuzon, kok khalifah seperti ini jadi seperti itu. Sebaiknya kita sikap bijak-bijak dalam mengambil sebuah ilmu atau informasi. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Jika ada, saya sadar bahwasannya masih banyak kurangnya, oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.